Di antara kabut page yang menyelimuti perbukitan Cianjur, Jawa Barat, berdiri sebuah mahakarya kuno yang menyimpan ribuan cerita. Ini bukanlah piramida seperti yang sering digembar-gemborkan, melainkan sebuah situs punden berundak megalitikum yang diakui sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Inilah Gunung Padang, sebuah kompleks monumental yang dibangun dengan menata lanskap alam menjadi 5 teras utama, membentang dari kaki bukit hingga ke puncaknya. Setiap teras yang dihubungkan oleh undakan batu, menceritakan sebuah babak dari peradaban masa lampau, mengundang kita untuk menelusuri jejak nenek moyang Nusantara yang tertata rapi di atas bukit ini. Struktur megahnya bukan hanya sekadar tumpukan batu, melainkan sebuah bukti kecerdasan arsitektur yang menyatu dengan alam, menjadi pintu gerbang untuk memahami kebesaran peradaban megalitik yang pernah berjaya di tanah ini. Keunikan arsitektur Gunung Padang terletak pada material utamanya. Ribuan balok batu panjang yang tersusun rapi, seolah dipahat oleh tangan raksasa. Batuan ini dikenal sebagai bintang kolumnar joint bintan atau kekar kolom, sebuah fenomena geologis yang luar biasa. Jutaan tahun lalu, aliran lava basaltik dari aktivitas vulkanik purba mendingin dan menyusut secara perlahan, menciptakan retakan-retakan poligonal yang membentuk pilar-pilar batu alami ini. Manusia purba yang mendiami wilayah ini tidak perlu bersusah payah memahat batu dari gunung. Dengan kecerdasan yang mengagumkan, mereka mengidentifikasi, menggali, dan mengangkut balok-balok batu ini, lalu menyusunnya menjadi dinding penahan teras, undakan, hingga berbagai struktur lain di puncak situs. Kemampuan mereka untuk memanfaatkan material lokal yang tersedia secara alami dan mengubahnya menjadi sebuah bangunan monumental adalah bukti nyata penguasaan teknik konstruksi dan pemahaman mendalam terhadap lingkungan mereka. Meskipun struktur batunya tampak berasal dari zaman yang sangat kuno, jejak kehidupan manusia yang dapat diverifikasi secara ilmiah menunjuk pada periode yang lebih muda. Para arkeolog yang melakukan ekskavasi dengan teliti di antara celah-celah bebatuan telah menemukan berbagai artefak yang menjadi bukti tak terbantahkan. Pecahan gerabang atau tembikar yang merupakan sisa-sisa wadah untuk keperluan sehari-hari atau ritual ditemukan tersebar di beberapa lapisan tanah. Selain itu, ditemukan pula alat-alat batu sederhana yang digunakan untuk berburu atau mengolah makanan. Analisis penanggalan terhadap artefak-artefak ini, terutama tembikar, menempatkan aktivitas manusia yang signifikan di Gunung Padang setidaknya sejak 2000 hingga 2800 tahun yang lalu. Pada masa peralihan antara akhir zaman prasejarah dan awal zaman sejarah di Nusantara. Temuan-temuan inilah yang menjadi fondasi ilmiah dalam memahami kapan dan bagaimana situs ini berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Lalu, untuk apa sebenarnya mahakarya arsitektur ini dibangun? Hipotesis terkuat yang didukung oleh para ahli adalah bahwa Gunung Padang berfungsi sebagai pusat kegiatan ritual keagamaan. Konsep punden berundak yang menempatkan area paling suci di tempat tertinggi sangat umum dalam tradisi Austronesia sebagai sarana untuk pemujaan roh leluhur atau kekuatan alam yang lebih tinggi. Teras tertinggi diyakini sebagai tempat para pemuka adat memimpin upacara sakral, mempersembahkan sesaji, dan berkomunikasi dengan dunia spiritual. Namun, ada pula teori menarik lainnya. Beberapa peneliti mengamati bahwa orientasi beberapa susunan batu di situs ini tampak sejajar dengan titik terbit atau terbenamnya matahari, serta posisi rasi bintang tertentu pada waktu-waktu khusus. Hal ini memunculkan dugaan bahwa Gunung Padang mungkin juga berfungsi sebagai penanda astronomis atau kalender purba, membantu masyarakat agraris masa itu dalam menentukan waktu tanam dan panen. Seiring mentari terbenam dan menyisakan siluet dramatis di atas tumpukan batu purba, kita dapat merenungkan kembali keagungan Gunung Padang. Bukti-bukti arkeologis yang ada telah secara kokoh menempatkannya sebagai sebuah punden berundak mega, mahakarya arsitektur leluhur Nusantara yang berusia ribuan tahun. Namun, di balik fakta yang terungkap, masih tersimpan sebuah kontroversi yang menghebohkan dunia. Benarkah ada lapisan struktur tersembunyi di bawahnya yang berusia hingga 25.000 tahun? Misteri Gunung Padang terus memanggil. Kita tahu situs ini adalah mahakarya megalitik yang luar biasa, peninggalan nenek moyang kita yang jenius. Tapi, bagaimana jika ada cerita lain yang tersembunyi jauh di bawahnya? Sebuah cerita yang mungkin berusia puluhan, bahkan ratusan ribu tahun, yang dapat mengubah seluruh pemahaman kita tentang sejarah peradaban. Inilah babak baru dari saga Gunung Padang.
sebuah pertarungan sengit di jantung dunia sains. Kisah ini meledak di panggung dunia pada akhir tahun 2023. Berbagai media internasional, dari The Guardian hingga Fuskinsi, serempak memberitakan klaim sensasional. Gunung Padang bukanlah sekadar bukit biasa, melainkan piramida buatan manusia tertua di dunia. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal ternama Archaeological Prospection mengklaim telah menemukan bukti adanya struktur masif yang terkubur di bawah situs, dengan lapisan tertuanya diperkirakan berusia hingga 25.000 tahun sebelum Masehi. Angka ini sontak membuat piramida Agung Giza di Mesir, yang berusia sekitar 4.500 tahun, tampak seperti bangunan baru. Didukung oleh data pemindaian georadar dan pengeboran inti, klaim ini menyebar secepat kilat, bahkan menjadi sorotan utama dalam sebuah serial dokumenter populer, memicu imajinasi jutaan orang di seluruh dunia tentang peradaban hilang yang sangat maju. Namun, di tengah gegap gempita media, badai kritik mulai berkumpul di cakrawala komunitas ilmiah. Para arkeolog dan geolog terkemuka di seluruh dunia menyuarakan skeptisisme mereka. Kritik utama tertuju pada metodologi penanggalan. Para peneliti kontroversial mendasarkan klaim usia puluhan ribu tahun pada penanggalan radiokarbon dari sampel tanah organik yang diambil dari lapisan dalam situs. Namun, bagi para kritikus, ini adalah sebuah lompatan logika yang berbahaya. Menemukan material organik kuno di dalam tanah tidak serta-merta membuktikan bahwa struktur bebatuan di sekitarnya dibangun pada waktu yang sama. Bisa saja, itu hanyalah tanah purba alami yang memang sudah ada di sana jauh sebelum manusia mulai menyusun batu-batu andesit di atasnya. Perdebatan ini menggarisbawahi prinsip fundamental dalam arkeologi. Korelasi bukanlah kausalitas. Puncak dari kontroversi ini tiba pada Maret tahun 2024. Setelah melalui penyelidikan etis yang mendalam oleh penerbit jurnal Wiley, makalah yang menjadi landasan klaim piramida tertua itu secara resmi ditarik kembali atau retracted. Keputusan ini diambil karena adanya kesalahan besar dalam penyajian data, di mana bukti yang disajikan tidak secara kuat mendukung kesimpulan yang ditarik. Penarikan ini menjadi pukulan telat bagi klaim tersebut. Namun perdebatan yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Ini bukan lagi sekadar soal Gunung Padang, melainkan sebuah cermin bagi dunia sains itu sendiri, tentang pentingnya metode ilmiah yang ketat, transparansi data yang bisa diverifikasi, dan pertarungan abadi antara paradigma arkeologi konvensional yang berbasis bukti versus pendekatan alternatif yang lebih spekulatif. Di tengah polemik ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah bijak. Alih-alih terhanyut dalam spekulasi, fokus kini dikembalikan pada jalur yang lebih terukur. Rencana strategis sedang disusun untuk melanjutkan penelitian di Gunung Padang secara komprehensif, melibatkan tim multidisiplin yang terkoordinasi dan diawasi ketat. Prioritas utamanya adalah konservasi dan restorasi situs sebagai cagar budaya nasional yang tak ternilai, melindunginya dari kerusakan. Sama pentingnya, pemerintah juga menekankan perlunya edukasi publik yang akurat dan berbasis fakta, memastikan bahwa narasi yang sampai ke masyarakat, termasuk para turis yang berkunjung, adalah cerita yang didukung oleh bukti ilmiah yang valid, bukan sensasi sesaat. Pada akhirnya, klaim bahwa Gunung Padang adalah piramida tertua di dunia kini berstatus ditolak oleh konsensus ilmiah global dan belum terbukti kebenarannya. Namun, saga kontroversial ini justru membawa berkah tersembunyi. Ia telah mengangkat nama Gunung Padang ke panggung dunia, menegaskan betapa penting dan misteriusnya situs ini. Badai perdebatan ini kini telah mendorong kita semua ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat untuk menggali lebih dalam, mencari kebenaran sejati dari mahakarya ini dengan fondasi yang lebih kokoh, berdasarkan fakta yang terverifikasi, bukan sekadar spekulasi yang memikat. Misteri Gunung Padang masih ada di sana, menunggu untuk diungkap, lapis demi lapis, dengan kesabaran dan ketelitian ilmiah.